Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Jemaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia. Kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali bertemu dan melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, kewajiban untuk menuntut ilmu, datang di majelis ilmu yang semoga Allah berkati. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kesehatan, kesempatan, keluasan waktu dan lain-lain, dan mudah-mudahan kita berharap apa yang kita lakukan di pagi hari ini Allah catat sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Jemaah sekalian, kita akan mencoba membahas satu tema yang sangat kita butuhkan tentang siksa kubur sampai hari kiamat. Ya, siksa kubur sampai hari kiamat. Dan kita tahu bahwa manusia semua akan mengalami kematian, semuanya akan meninggal dunia, dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua makhluk, siapapun mereka, manusia dan jin, pasti akan mengalami kematian. Ruh dicabut, jasad kita berpindah ke kuburan, ditanam, dan mungkin 3-4 tahun selesai, jasad kita habis, tinggal pulang, dan pulang itu habis. Ya, tidak bersisa. Tinggal tulang ekor saja satu-satunya yang masih bersisa, dan dari situlah Allah akan membangkitkan kembali hambanya. Ada ruh kita dicabut, prosesnya panjang, perjalanan ruh, kemudian nanti dikembalikan ke jasad yang ada di dalam kubur. Dari sanalah seseorang akan mendapatkan nikmat kubur atau siksa kubur. Ya, tentunya kita semua berharap mendapatkan nikmat kubur ya. Dan kita berlindung kepada Allah jangan sampai kita mendapatkan siksa kubur meskipun cuma setengah detik. Kita tidak ingin mendapatkan siksa kubur ini karena sesuatu yang sangat mengerikan dan menakutkan yang Rasul informasikan kepada kita. Dan bahkan dia mengatakan bahwa al-kubur awwal manazil akhirah. Kubur itu adalah tempat pertama kali kehidupan alam akhirat. Dan barang siapa yang selamat di kubur, maka dimudahkan proses berikutnya sampai dia masuk ke dalam surga. Dan barang siapa di kuburnya saja tidak selamat, maka dia akan berat dan sulit untuk memasuki fase-fase berikutnya yang sangat panjang dan besar peluang bagi dia untuk mendapatkan siksa lanjutan, yaitu siksa api neraka. Alhamdulillah. Dan jadi kita berjuang selama di dunia ini puluhan tahun menjadi hamba Allah, kita beribadah, kita menjadi lebih baik iman kita, ilmu kita, amal kita berusaha lebih baik akidah kita, ibadah kita, dan amal kita, agar nanti ujungnya kita mendapatkan husnul khotimah. Orang yang matinya husnul khotimah, maka tentunya dia besar peluang untuk mendapatkan nikmat kubur. Tetapi orang yang matinya su'ul khotimah, maka dia besar peluang untuk mendapatkan siksa kubur. Na'udzubillah min dzalik. Nah, seseorang yang sudah berada di alam yang lain, ada dicabut nyawanya oleh malaikat maut, maka dia akan berada di sana begitu lama dan kita tidak tahu berapa lama di alam kubur. Yang jelas sampai datangnya hari kiamat. Jadi tiap sangkakala yang pertama dihancurkan langit dan bumi beserta isinya, kecuali beberapa yang memang Allah tidak berkenan untuk dihancurkan, sebagaimana surga, neraka, arsy Allah dan lain-lain. Tetapi secara global bahwa seluruh langit dan bumi ini dihancurkan, matahari, bulan dan seterusnya
Dan kemudian pada kehidupan sangkakala yang kedua dibangkitkan kembali manusia dari kuburnya dan dia harus menuju suatu tempat yang sangat luas yang kita kenal dengan istilah padang mahsyar. Dan di sana di padang mahsyar seluruh manusia dikumpulkan, kemudian mereka akan melalui fase-fase yang sangat panjang. Ya, adanya syafaat yang pertama kali Rasul berikan kepada semua manusia karena mereka menderita kehausan dan seterusnya, tapi tentunya manusia yang tidak bertakwa. Orang yang bertakwa mendapatkan rahmat dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah hari hisab, dihisabnya amal, ada hari ditimbangnya amal. Kemudian manusia dihalau menuju telaga Al-Kautsar. Kemudian juga adanya sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka Jahannam yang lebih tajam dibandingkan pedang dan lebih halus dibandingkan rambut. Kemudian nanti ada lagi jembatan berikutnya namanya Fathah. Di Fathah inilah akan dikisos orang-orang yang pernah melakukan kezaliman kepada manusia yang lain. Maka ada orang yang bangkrut dengan ibadah yang dilakukan, dia berikan pahalanya kepada orang yang pernah dia zalimi. Dan kalau demikian bisa jadi dia setelah itu dilemparkan dalam siksa neraka. Dan setelah itu barulah surga dan nerakanya seseorang. Jadi panjang ya, dunia cuma mungkin 50, 60 atau 70 tahun, tapi fase kehidupan di akhir sangat panjang sekali. Ya kita tidak tahu ujung-ujungnya surga atau neraka. Meskipun Allah Maha mengetahui siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, tetapi Allah sudah mentakdirkan dia fase-fase ini semua ada untuk menunjukkan keadilan Allah. Ada terbukti, ada saksi, ya, catatan-catatan semua ditampakkan, mereka itu dipanggil untuk memberikan persaksian dan seterusnya. Jadi yang kita akan bahas fokusnya adalah peristiwa yang terjadi di alam kubur sebagai tempat pertama kali disebut kehidupan alam akhirat. Al-qabr awwalu manazil akhirat. Kubur itu tempat pertama kali kehidupan alam akhirat. Ya, kita berharap bisa selamat di sana sehingga dimudahkan dalam fase-fase berikutnya. Tetapi tentunya tidak semudah yang dibayangkan. Karena memang kita harus banyak melakukan usaha-usaha agar bisa terhindar dari siksa kubur. Mumpung masih hidup, roh masih ada di badan kita, kita masih bisa berusaha untuk menjadi lebih baik. Banyak-banyaklah kita menimba ilmu, banyak-banyak kita berdoa kita diselamatkan, banyak-banyak kita berusaha bertaubat, beristighfar dan memperbaiki diri kita sampai mendapatkan tingkat derajat yang tertinggi, yaitu menjadi orang bertakwa. Karena target kita di akhirat ingin bisa masuk ke dalam surga, bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan bisa melihat wajah Allah Jalla wa'ala. Sedangkan target kita di dunia yang tertinggi, terbesar dan teratas sampai mati, target kita adalah ingin bisa menjadi orang bertakwa. Tidak ada yang lebih tinggi lagi dibandingkan orang bertakwa. Ya, jadi kita akan lihat siksa kubur ya. Fokusnya siksa kubur itu ternyata ada yang sebentar, cuma 1 hari. 1 hari itu ukuran akhirat sama dengan 1000 tahun. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Allah sebutkan demikian di surah As-Sajdah dan lain-lainnya. Jadi kalau ada orang yang disiksa di alam kubur cuma sehari, berarti sama dengan 1000 tahun. Bagaimana kalau orang itu disiksa selama puluhan ribu tahun? 1 hari saja sama dengan 1000 tahun. Dan siksa kubur itu cuma 1 hari kita anggap dikit ya sebentar. Padahal itu lama. Lalu bagaimana? Ada yang lebih lama lagi. Kemudian ada yang paling lama itu sampai datangnya hari kiamat baru berhenti siksa kubur itu. Pasti dosanya luar biasa ya. Karena dosa itu banyak dan tidak semua dosa menghadapi siksa kubur yang sama. Ada orang yang sebentar, ada lama dan sampai terjadinya hari kiamat. Ya, tentunya kita tidak ingin sebentar pun, setengah detik pun kita tidak ingin berada di siksa kubur. Kita ingin meninggal dunia, wafat, husnul khotimah, menjadi orang bertakwa, Allah ampuni, Allah ridhoi, Allah rahmati, lalu kita berpisah langsung otomatis mendapatkan nikmat kubur dan bahagia sambil menunggu datangnya hari kiamat. Nanti dimaksudkan pun dimudahkan dinaungi sampai ujungnya masuk ke dalam surga. Mau Bapak Ibu? Oh sekarang? Iya betul. Oh sekarang?
Nanti sekarang. Tadi katanya mau. Iya. Iya. Kenapa belum mau sekarang? Masih bentar dunia. Masih belum yakin. Belum siap kalau kita. Bukankah yang datang ini sepertinya sudah bertakwa semua? Sudah bertakwa semua? Ya, insya Allah. Sudah jelas sebagai penghuni surga? Amin. Mau masuk surga sekarang? Amin. Belum masuk. Kenapa? Untuk masuk surga harus mati dulu. Harus mati dulu. Karena kita tidak mendapatkan info langsung dari Allah kan? Hanya perkiraan saja. Tapi tentunya kita berharap mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita. Kita berkumpul di masjid ini pada hari ini. Allah masukkan kita semua ke surga. Allah mudahkan kita melangkah menuju ke surga. Dan salah satu cara termudah untuk bisa dimudahkan masuk ke surga adalah mendatangi majelis ilmu. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, kita menempuh perjalanan kan, ada yang dekat, ada yang jauh. Ini yang ikhlaskan niat kita karena Allah dan kita berusaha mempelajari Al-Quran dan Sunnah sebagaimana dipahami, diamalkan, dipraktekkan, diajarkan, didakwahkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan ini kita pertahankan sampai datang di kematian, istiqamah di atas akidah dan ibadah yang benar, maka malaikat pun akan turun di detik-detik terakhir kehidupan kita, memberikan kabar gembira sebelum dicabutnya nyawa. Malaikat sudah mengatakan, "Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Jangan kamu takut dengan kehidupan setelah kematian. Jangan kamu bersedih dengan dunia yang sebentar nanti kamu akan tinggalkan. Bergembiralah engkau dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Ya, kita Allah sebutkan di surah Fussilat, surah 41 ayat yang ke-30. Ya, surah ke-41 ayat yang ke-30. Karena gembira didapatkan oleh orang yang akan meninggal dunia. Karena dia istiqomah disebutkan di situ. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Akidahnya benar, dia bertauhid, matinya sebagai orang yang bertauhid, matinya sebagai orang yang beriman, tidak mempersekutukan Allah, ikhlas dalam beramal, dan tentunya ibadah yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Maka turunlah malaikat memberikan kabar gembira sebelum dicabutnya nyawa. Tapi kalau dia tidak bertauhid dan tidak mengikuti sunnah Nabi SAW beragama yang benar, maka turun juga malaikat namanya malaikat azab. Ya, untuk memberikan kabar duka cita. Yauma yarawna al-malaika la bushra yawma idzin lil mujrimin. Pada hari itu kata Allah, ingatlah datangnya malaikat untuk memberikan kabar duka cita kepada. Pada hari ketika mereka melihat malaikat, orang yang akan mati bisa melihat malaikat dalam bentuk yang aslinya. Ya, secara umum kita tidak bisa melihat malaikat karena kita bukan nabi dan rasul. Tapi orang yang akan mati bisa melihat malaikat kata Allah. Dan itu pun dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, Syekh Shalih Fauzan dan lain-lain. Ketika menafsirkan surah Al-Furqan ayat ke-22. Di surah Al-Furqan surah ke-25 ayat ke-22. Yauma yarawna al-malaika, pada hari ketika mereka melihat malaikat. Dan malaikat mengatakan kepada orang yang sebentar lagi akan dicabut nyawanya, la bushra yawma idzin lil mujrimin. Tidak ada kabar gembira bagimu, bagi orang yang banyak melakukan perbuatan dosa dan maksiat selama di dunia. Dan kemudian orang yang akan mati mengatakan, wa yaqulun hijran mahjura. Aduh, celakanya, andai kata saya bisa lepas dari musibah ini, tapi tidak bermanfaat lagi karena dia pasti sebentar lagi akan dicabut nyawanya. Jadi jemaah sekalian, kita akan lihat beberapa contoh yang kita ketahui. Barangkali ada yang lain yang tidak kita ketahui, ya. Tapi yang kita tahu saja berdasarkan dalil-dalil yang ada. Siapakah orang-orang yang mendapatkan siksa kubur sampai hari kiamat? Artinya dosa itu banyak, sangat banyak. Seluruh dosa kita tinggalkan dan seluruh amal kebaikan kita kerjakan. Ya begitu, yang wajib maupun sunnah kita kerjakan.
yang sifatnya haram, makruh, sia-sia, tidak bermanfaat, atau ada syubhat di situ, tidak bermanfaat, tinggalkan semuanya. Nah, masing-masing dosa yang Allah haramkan dan Rasul larang untuk kita kerjakan tentunya ada konsekuensi akan mendapatkan siksa kubur jika Allah tidak memberikan ampunan bagi seorang muslim. Adapun orang kafir jelas sepakat semuanya bahwa orang kafir sekaya apapun, senikmat apapun, sesukses apapun, maka mereka pasti akan mendapatkan siksa kubur dan pasti mereka mendapatkan siksa neraka dan kekal abadi selama-lamanya. Nah, selain orang kafir siapa ini? Tentunya muslim. Muslim yang mana? Muslim terbagi dua. Ada muslim yang mukmin dan muslim yang munafik. Muslim yang mukmin tentunya muslim yang betul-betul mukmin ya, bukan kata orang, tapi Allah yang menilainya. Tentunya dia lebih dominan, lebih banyak kebaikan dibandingkan keburukan. Dan kalau pun ada kesalahan, dia segera bertaubat dan istighfar kepada Allah. Ya, dan selalu berpacu, berusaha, bersungguh-sungguh, mati-matian untuk memperbaiki dirinya. Maka mukmin inilah yang Rasul sebutkan di semua hadis, mereka yang akan bisa selamat dari siksa kubur. Karena dia bisa menjawab pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir, siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu, semua bisa dijawab oleh muslim yang mukmin. Apalagi dia muslim mukmin yang bertakwa. Yuthabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah menumbuhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia sampai ke akhirat nanti. Artinya Allah kuatkan imannya, Allah teguhkan dia untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Itu Allah sebutkan di surah Ibrahim ayat ke-27. Di surah Ibrahim ayat ke-27, Yuthabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit. Allah teguhkan iman orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh di dunia sampai ke akhirat nanti. Ya. Jadi orang-orang yang muslim mukmin ini apalagi bertakwa, maka jelas peluang untuk mendapatkan nikmat kubur jelas dari Allah sangat besar. Dan orang yang mendapatkan siksa kubur selain orang kafir adalah muslim yang munafik. Muslim munafik ini bertingkat-tingkat. Ada yang paling tinggi kemunafikannya sampai dia tidak disebut lagi sebagai seorang muslim karena bisa membatalkan keislamannya. Kemunafikan yang sangat parah. Ya, dari sisi akidahnya luar biasa. Dari sisi ukuran dan tingkat ucapan yang bisa membatalkan keislaman dan keimanan. Tapi ada juga muslim maupun munafik yang tidak sampai keluar dari Islam, tetapi dia berdosa besar apabila berbicara suka berbohong, apabila berjanji ingkar janji, apabila diberikan amanah suka berkhianat, bermuka dua dan lain-lain. Banyak sekali dosa dan maksiat dan di hatinya banyak kemunafikan. Baik, jamaah sekalian, saya akan posting artikel di Telegram saya untuk memudahkan jemaah sekalian melihat contoh-contoh dosa yang menyebabkan seseorang disiksa sampai hari kiamat. Ya, silakan download ya di Telegram saya akan posting sekarang. Contoh-contoh orang-orang yang mendapatkan siksa kubur sampai hari kiamat yang kita dapatkan dalilnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, punya Telegram, punya handphone. Ya. Sementara saya posting di Telegram dulu ya, nanti mungkin belakangan ke Instagramnya. Ya, saya posting di Telegram supaya memudahkan ikhwan dan akhwat untuk bisa melihat, tinggal baca sama-sama kita bahas. Jadi kita tulis lagi ya. Contoh dosa apa sih? Kan dosa itu banyak. Dan tidak semua dosa mendapatkan siksa kubur sampai hari kiamat. Ya, mungkin ada yang sebentar, agak lama, atau mungkin sampai hari kiamat. Tapi ada informasi dari hadis yang sahih yang Rasul sebutkan, kurang lebih ada 6 dosa yang disebutkan dan saya posting di Telegram saya. Silakan ikhwan dan akhwat masuk ke sosial media saya di Telegram. Akhwat yang sekedar memudahkan saja. Ketika ada seperti ini kita tinggal baca dan kita tinggal bahas, jadi antum tidak usah menulis kembali. Ya, sudah siap? Syaratnya punya handphone, punya Telegram, dan punya otak.
Ya, kita mulai pertama. Dosa apakah yang menyebabkan manusia mendapatkan siksa kubur sampai hari kiamat? Yang pertama disebutkan di sini, yang artikelnya disampaikan saya dan Ibu Umar Bakar, yaitu orang-orang kafir. Karena dia menjadi kafir, dia menjadi kafir sampai mati, tidak berubah menjadi muslim sampai mati dalam kondisi tetap dia tidak beragama Islam, dia tidak bertauhid, tidak beriman kepada Allah dan seterusnya. Mati dalam kondisi kafir adalah musibah yang terbesar yang seluruh musibah yang ada. Dan kita lihat ketika proses dicabut nyawanya saja, belum mati ya, belum berada di alam kubur, orang kafir dan orang zalim, orang munafik, orang fasik, muslim munafik, ya, mereka sudah mendapatkan siksa dulu ketika sakaratul mautnya. Sakaratul mautnya saja sudah susah dipukul oleh mereka, disiksa oleh mereka sebelum dicabut nyawa, apalagi ketika sudah berada di alam kubur. Ketika Allah mengatakan walau tara idh zalimuna fi ghafaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhrijū anfusakum al-yawma tujzawna 'adzabal hun al-yawma tujzawna 'adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghayral haqq wa kuntum 'an ayatihi tastakbirun. Coba lihat di surah Al-An'am. Di surah Al-An'am surah ke-6 ayat ke-93. Surah ke-6 ayat ke-93. Ibu-ibu tidak usah buka Quran bagi yang sudah hafal ya. Sepertinya banyak yang hafiz ini. Ya, surah ke-6 ayat ke-93. Kita lihat bagaimana firman Allah. Kita mulai sebelum mati dulu ya. Bagi orang kafir, zalim, fasik, munafik, durhaka yang banyak, bagaimana ketika sakaratul mautnya saja sudah ketahuan. Allah katakan walau tara idh zalimuna fi ghafaratil maut. Seandainya kamu melihat, alangkah mengerikan dan menakutkan. Seandainya kamu melihat pada waktu itu orang-orang zalim berada pada tekanan dan sakitnya sakaratul maut. Orang zalim kata Allah, zalim itu maknanya luas. Orang kafir pasti zalim, kan mereka melakukan kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya dosa syirik itu merupakan kezaliman yang paling besar. Ya, termasuk muslim yang lain yang melakukan kezaliman juga, menjadi muslim tapi tidak benar. Dan ketika itu Allah mengatakan ya di surah Al-An'am tadi bahwa mereka pada tekanan sakitnya sakaratul maut, di mana mereka akan memukul cabut orang yang akan mati dengan tangannya. Wal malaikatu basitu aydihim. Mereka memukul mereka dengan tangannya. Sambil mengatakan akhrijū anfusakum, keluarkan rohmu. Roh itu tidak mau keluar, dia lari mencerai-berai tubuh orang yang akan mati tadi. Karena dia tahu sebentar lagi dia akan mendapatkan siksa yang lebih dahsyat. Keluarkan nyawamu, tidak mau juga. Akhirnya dipaksa dengan kasar dan keras oleh makhluk maut, dicabut nyawa orang yang zalim, orang kafir dan seterusnya ini, dan akhirnya dia mendapatkan penderitaan yang luar biasa. Seperti mencabut wol yang basah. Alhamdulillah, Rasul memberikan gambaran seperti itu. Mencabut wol dari besi bercabang yang basah. Coba, besi bercabang, ya, dicabut dari wol yang basah. Kira-kira gimana? Itu akan tercabik-cabik gitu, akan terangkat itu uratnya, sarafnya segala macam, keluar darah dari hidung, dari Alhamdulillah. Betapa beratnya, dan itu tidak kita lihat. Karena Allah mengatakan walau tara, seandainya kamu bisa melihat peristiwa pada waktu itu. Ternyata memang kita tidak bisa melihat, meskipun kita meyakini bahwa setiap orang yang zalim mati sebagai kafir dan lain-lain yang jauh dari rahmat Allah, maka akan mengalami peristiwa seperti ini. Keluarkan rohmu, tidak mau, dicabut dengan paksa dan keras dan kasar. Kemudian al-yaum, nah pada hari ini, al-yauma tujzawna 'adzabal hun, pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan dan merendahkan.
al-yaum, ketika akan dicabut, dan setelah dicabut dia akan mendapatkan azab yang menghinakan dan merendahkan. Roh itu akan dihinakan dan jasadnya juga akan dihinakan. Demi Allah, ini kisah yang sahih, ya, yang kita tidak pernah melihat, tetapi kita tahu bahwa ini pasti terjadi karena berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, roh orang kafir tadi ketika dicabut, maka otomatis mereka tidak bisa menjawab pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir. Ketika ditanya siapa rohmu, siapa nabimu, apa agamamu, maka mereka menjawab la adri, aku tidak tahu. Bagaimana bisa menjawab? Karena bisa menjawab itu khusus orang yang beriman, bertauhid, akidah yang benar. Muslim saja tidak semuanya bisa menjawab, apalagi orang kafir. Karena bisa menjawab itu semua dengan izin Allah. Itu menentukan nasibnya, nikmat kubur atau siksa kubur. Dan 3 pertanyaan ini namanya ujian. Puluhan tahun kita beribadah selama di dunia ini, ujung-ujungnya akan selamat dari siksa kubur kalau bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Dan 3 pertanyaan ini bisa dijawab karena Allah yang menentukan iman kita. Dan Allah menentukan iman kita karena selama di dunia kita beriman dan beramal soleh dengan benar. Ya, nah kita lihat di sini nomor 1 ya. Di telegramnya di nomor 1, orang kafir akan mendapatkan siksa kubur. Berdasarkan hadis dari Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Abu Ya'la, hadis dari Abu Hurairah, tercantum dalam kitab Shahih At-Targhib wa Tarhib yang ditulis oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Azabnya orang kafir, ya. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Rasul membacakan satu ayat di surah At-Taubah, di surah Toha. Ya, Rasul membacakan satu ayat di surah Toha ayat 124. Surah Toha ayat 124. Ya, bahwa orang yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit dan akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam kondisi buta. Rasul bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu makna dari ayat ini? Apakah kalian tahu makna dari ayat ini? Bahwa orang-orang yang berpaling dari peringatanku, maka mereka akan menghadapi penghidupan yang sempit. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka kata para sahabat, kami tidak tahu, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Rasul memberikan penafsiran dari ayat itu, surah Toha ayat 124. Nah, penafsirannya adalah hadis ini di nomor 1. Rasul mengatakan azabnya orang kafir di dalam kubur itu maknanya azabnya orang kafir. Dia berpaling dari peringatan Allah, dia akan menghadapi penghidupan yang sempit. Sempit di mana? Di alam kubur. Di dunia barangkali mereka kaya raya, mereka sehat badannya, sukses kehidupannya, dan seterusnya. Tapi demi Allah mereka akan menghadapi penghidupan yang sempit, yaitu tentang azabnya orang kafir di dalam kubur. Jadi ini hadis adalah jawaban Rasul ya. Ketika Rasul bertanya kepada sahabat dan mereka tidak bisa menjawab, Rasul pun memberikan penjelasan. Dan zat yang jiwaku berada di tangan Allah, sesungguhnya akan diberikan kepada mereka orang-orang kafir ini 99 tinin. Tahukah kalian apa itu tinin? Yaitu 90 ekor ular, di mana setiap ular yang memiliki 7 kepala yang akan menyengat dan menggigitnya hingga hari kiamat. Ini informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagi siapa? Bagi orang kafir. Hingga ada kalimatnya, hingga hari kiamat. Karena ada kalimat ini, maka kita berani mengatakan, karena hadis sahih. Ini diantaranya, bukan salah satunya, diantaranya siksa kubur yang akan menimpa kepada orang kafir. Ada lagi untuk siksa yang lain. Ya, adanya 99 tinin, yaitu 90 ekor ular, di mana setiap ular yang memiliki 7 kepala yang akan menyengat dan menggigitnya hingga hari kiamat, tidak pernah berhenti. Mana nikmat dunia yang sementara tidak apa-apa dan pasti ditinggalkan. Apakah setelah baca hadis ini lalu kita mau membanggakan orang-orang kafir yang kalau mereka masih dalam kondisi kafir,
Lalu kita banggakan dia mungkin artis, dia mungkin orang yang kaya, dia sudah kaya, bacanya Rik, apa Rik? Apa? Rest in peace. Wah. Rest in peace. Ya, artinya istirahat dalam kedamaian. Apa istirahat? Kita mau ikut-ikutan kaum muslimin. Rik. Jadi kan namanya Arif. Oh, Pak Arif kemudian dia. Rupanya itu singkatan rest in peace, istirahat dan kedamaian. Bahkan kita ikut-ikutan menuju tempat peristirahatan yang terakhir, bukan terakhir. Tempat peristirahatan yang terakhir, bukan terakhir. Dan tidak mungkin istirahat. Allah Rasul mengatakan mereka pasti dari Allah disiksa. Bukan kita ingin menjelekan orang lain. Ini masalah akidah, kita harus menjelaskan. Ini masalah keyakinan kita. Allah menciptakan langit dan bumi, memiliki dunia dan akhirat, pasti benar. Dan Rasul pun menyampaikan dengan tuntunan wahyu. Ya, tolong ya, jamaah sekalian jangan ikut-ikutan rest in peace atau menuju tempat destinasi yang terakhir. Tidak. Mereka mendapatkan siksa. Ini salah satunya sampai hari kiamat siksa bagi orang kafir itu. Apalagi yang lain ada. Ya, disebutkan bahwa ada malaikat yang buta dan tuli. Ketika dia tidak bisa menjawab, man rabbuka, man nabiyuka, man dinuka, 3 pertanyaan ini dia bisa menjawab, la adri, aku tidak tahu. Maka datanglah malaikat yang bisu dan buta, kata Nabi Rizal, buta dan tuli. Buta dan tuli kalimatnya di hadis ya, buta dan tuli. Yang kemudian malaikat itu membawa satu palu godam yang sangat besar. Palu godam yang sangat besar apabila dipukulkan ke gunung, maka gunung akan rata dengan tanah. Maka palu godam yang besar ini yang dipukulkan ke gunung akan rata dengan tanah, ternyata dipukulkan ke keningnya ubun-ubun si mayat tadi. Maka dia pun berteriak histeris, rasa sakit yang luar biasa. Teriakan itu dapat terdengar oleh seluruh makhluk di mana dan di timur, kecuali manusia dan jin yang tidak bisa mendengar. Coba kalau kita bisa mendengar kita. Teriakan itu, palu godam dipukulkan ke gunung, hancur rata dengan tanah jadi debu. Ini manusia kecil, gunung kan besar. Dipukul dengan palu seperti itu, kemudian dia hancur semua badannya, dan kemudian Allah mengembalikan lagi jasadnya seperti semula, dipukul lagi dengan palu itu, dijadikan lagi jasad seperti semula, dipukul lagi dengan palu tersebut. Ini informasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang sahih. Jadi mungkin ini saja kita baca ya, bahwa akan digigit, disengat oleh ular, juga ada informasi dari yang lain. Ya, makanya jangan kita menjadi orang kafir ya. Jangan mau bilang kita tidak ada tempatnya sama sekali. Menderita di dunia bahkan sampai ke akhirat nanti. Yang kedua, yang akan mendapatkan siksa sampai hari kiamat berdasarkan informasi di hadis adalah orang munafik. Orang munafik ya, di mana dia tidak juga bisa menjawab 3 pertanyaan tadi disebutkan di hadis, tidak bisa menjawab. Ya, sama seperti orang kafir, man rabbuka, man nabiyuka, man dinuka. Apa yang terjadi? Maka dikatakan kepada bumi, himpilah dia. Dapat himpitan kubur yang menyakitkan dan mengerikan. Lantas bumi pun menghimpitnya sehingga tulang-tulang rusuknya saling bertumpukan satu dengan yang lain. Kita kan punya tulang rusuk ya. Ini coba jasad dihimpit sampai betul-betul menyebabkan tulang rusuk semuanya saling bertumpukan. Bergantung besarnya rasa sakit. Nauzubillah. Ini di antaranya bukan salah satu ini. Hukumannya yang diterima oleh orang-orang munafik. Maka dia orang munafik itu akan terus disiksa dalam kuburnya sampai Allah membangkitkannya dari tempat tersebut. Hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Mu'adz dari sahabat Abu Hurairah. Nah, karena ada kalimat dia akan disiksa sampai di kiamat atau sampai dibangkitkan dari tempat tersebut, berarti ini informasi yang kita dapatkan. Orang kafir dan orang munafik, maksudnya munafik di sini muslim munafik yang bertingkat-tingkatnya. Ya, muslim munafik yang sampai keluar dari Islam, atau mungkin dia masih muslim tidak keluar dari Islam, tapi tingkat kemunafikan sangat parah sekali. Jadi semua terjadi dengan izin Allah. Yang ketiga, dosa ketiga yang menyebabkan siksa kubur sampai hari kiamat adalah meninggalkan Al-Quran. Yang keempat, meninggalkan sholat.
Ya, meninggalkan Al-Quran. Yang keempat, meninggalkan sholat. Kita baca hadisnya, Nabi SAW bersabda, dan orang yang telah engkau lihat dengan kepalanya dipecahkan. Ini maksudnya jawaban ya. Jawaban dari Nabi bertanya kepada malaikat Jibril dan malaikat Mikail yang membawa beliau untuk diperlihatkan adanya siksa kubur. Rasul bertanya, dengan sebab apakah orang ini mendapatkan siksa seperti itu? Maka jawaban dari malaikat ini adalah, dan orang yang telah engkau lihat dengan kepalanya dipecahkan, maka dia adalah seseorang yang Allah telah mengajarkan kepadanya Al-Quran. Allah mengajarkan Al-Quran, berarti dia berilmu. Mungkin dia hafal Al-Quran 30 juz, mungkin dia belajar tafsir Al-Quran, dia datang ke majelis ilmu, dia mendengarkan kajian-kajian. Karena di sini Allah telah ajarkan kepadanya Al-Quran, bukan orang awam ini, orang berilmu. Karena Allah berikan kepadanya ilmu tentang Al-Quran, tentang Islam. Lalu di waktu malam dia meninggalkannya dengan tidur, dan di siang hari pun dia tidak mengamalkannya. Maka siksa yang ditimpakan kepadanya akan terus berlanjut hingga hari kiamat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Bagaimana orang awam yang tidak mengerti sama sekali, tidak berusaha untuk menimba ilmu? Ini orang berilmu karena Allah berikan kepadanya pengetahuan tentang Al-Quran, tapi tidak mau mengamalkan. Di waktu malam dia meninggalkan dengan tidur, di siang hari tidak mengamalkannya. Artinya tidak ada upaya untuk mempraktekkan isi Al-Quran. Dia paham, mungkin dia hafal juga isinya. Ada orang seperti ini, menolak isi Al-Quran. Subhanallah, baca di hadis berikutnya. Ada pun orang yang pertama kali kamu datangi. Jadi ini jawaban dari malaikat kepada Rasul, karena Rasul bertanya. Salah satu yang Rasul lihat peristiwa yang terjadi di alam kubur. Ada pun orang yang pertama kali kamu datangi, yaitu yang kepalanya dipecahkan dengan batu. Sesungguhnya dia adalah seseorang yang mempelajari Al-Quran. Dia belajar, dia tahu, bukan tidak tahu ini. Kemudian dia menolak isi Al-Quran. Penolakan barangkali penolakan ayat atau penolakan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Allah katakan halal, dia katakan halal. Allah katakan halal, dia katakan halal. Allah katakan wajib, dia mengatakan tidak wajib. Misalnya seperti itu, itu sama saja dengan penolakan Al-Quran. Dan kemudian dia tidur dari menunaikan sholat wajib. Sholat wajib 5 waktu, dia tidur, artinya dia tidak mengerjakan ibadah tersebut. Maka disebutkan di sini di hadis yang di atasnya, dia disiksa terus hingga hari kiamat. Yang menarik di sini adalah yaitu orang yang mempelajari Al-Quran. Berarti itu harus menghabiskan waktu cukup banyak. Dia datang ke majelis ilmu, dia baca Quran. Berarti yang membaca Quran dan mempelajarinya, memahaminya, belum ada jaminan bahwa dia akan selamat dari siksa kubur sampai dia mempraktekkan, mengamalkan isi Al-Quran. Allah katakan wanita wajib untuk menutupi aurat. Hendaknya para wanita, ya ayyuhalladzina qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, wahai Nabi, katakan kepada istrimu, orang-orang beriman, kepada anak-anakmu, kepada orang-orang beriman, wanita-wanita beriman, hendaknya mereka menjulurkan pakaiannya sampai menutupi tubuh mereka, pakai hijab, pakai jilbab. Ini perintah, disebutkan juga di hadis sebagai tambahan. Tapi kemudian ada oknum-oknum tertentu kaum muslimin yang mengatakan jilbab tidak wajib. Apa itu bukan tolak Quran? Dicontoh saja ya, saya akan sebutin namanya. Tahu kan dalam maksudnya? Ya. Ini kan paling gampang contohnya. Allah katakan wajib, memang tidak wajib bagi laki-laki. Bagi laki-laki tidak wajib, maka tidak boleh menjulur wanita. Tapi kan di sini pun katakanlah kepada istrimu, anakmu, wanita-wanita beriman, hendaknya mereka menjulurkan ya hijab itu sampai ke seluruh tubuh mereka, semua tertutup kecuali muka dan kedua telapak tangan saja yang terlihat. Itu wajib, ini perintah. Makanya seluruh istri Nabi, anak Nabi, orang-orang beriman pada waktu itu menutupi auratnya. Tiba-tiba ada orang yang merasa sok pinter di zaman dulu maupun di zaman sekarang, dan orang itu masih hidup juga, lama juga pastinya. Ya, semua terjadi dengan izin Allah ya.
kayak kaum muslimin yang berdakwah, ya, berjihad, berjuang, meninggal dunia kemarin, ya, rahimahullah. Tapi yang kafir bahkan dipanjangkan sampai 100 tahun. Jadi bukan berarti Allah ribut dengan perbuatan mereka. Justru ini caranya Allah agar mereka semakin menderita, semakin banyak dosanya, semakin berat nanti di akhirat. Jadi ini contoh bahwa orang yang mempelajari Al-Quran, kata Rasul dia mempelajari, tetapi dia tolak isi Al-Quran. Jadi tidak mau mengamalkan siang dan malam, pagi dan sore. Begitu juga orang yang tidak menunaikan ibadah sholat wajib subuh sampai isya dia tinggalkan, atau sama satu sholat itu tidak dia kerjakan. Alhamdulillah. Ibadah yang paling agung, yang paling besar, yang paling utama dalam Islam adalah pendidikan sholat. Tidak ada ibadah yang lebih tinggi dibanding sholat. Dan ternyata ibadah tersebut ditinggalkan, bahkan komplit 5 ditinggalkan. Satu saja peluang untuk mendapatkan siksa kubur ada, apalagi 2, 3, 4, 5. Ini baru ibadah sholat, belum lagi ibadah yang lain. Maka karena ada keterangan di sini akan terus ditimpakan siksa sampai hari kiamat dan kepalanya dipecahkan dengan batu. Setelah pecah dikembalikan lagi utuh seperti semula. Jadi dipecahkan lagi kembali batu, dikembalikan lagi seperti semula. Yang hadis dikatakan demikian. Gimana? Kita percaya? Percaya dengan hadis ini? Percaya dengan perkataan Nabi SAW? Ya ini semua hal yang gaib. Selama hadisnya sahih, kita imani, kita percaya. Dan Rasul tidak mungkin berdusta. Beliau berkata dengan tuntunan wahyu. Ya. Jadi dipecahkan kepala dengan batu, kemudian dikembalikan lagi kepala tunduk seperti semula, dipecahkan lagi dan terus seperti itu sampai hari kiamat. Yang tadi dikatakan digigit dengan ular, sengat dengan ular sampai hari kiamat. Alhamdulillah ya. Begitu juga ada di hadis lain disebutkan bahwa ada malaikat yang membawa palu kuda tadi dengan memukul palu tersebut pas kena di ubun-ubunnya, langsung dia rata dengan tanah seperti debu dan kemudian dikembalikan lagi jasadnya dan dipukul lagi seperti itu sampai hari kiamat. Ya, alhamdulillah. Kemudian yang kelima, informasi yang kita dapatkan siksa kubur sampai kiamat adalah orang yang berbicaranya dusta, orang yang berbicara dusta, bohongnya. Nah, di sini Rasul juga bertanya tadi, karena Rasul diperingatkan begitu banyak contoh-contoh bentuk siksaan yang ada di dalam kubur. Ya, beliau Nabi Rasul beda ya. Kalau kita katakan dia, dan beliau diperingatkan dalam rangka agar beliau bisa menceritakan kembali kepada umatnya. Maka beliau bertanya, ini dosanya apa? Ini dosanya apa? Ini dosanya apa? Maka yang nomor 5 ini dijawab lagi oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail yang berserta beliau pada waktu itu. Ada orang yang telah engkau lihat dirobek-robek pinggiran mulutnya dengan pengait besi, dirobek-robek kiri dan kanan. Yang satu menghadap ke kiri, satu menghadap ke kanan, dirobek-robek. Alhamdulillah, terus sakit sekali ya. Maka dia adalah seorang pendusta. Dia berbicara dengan kedustaan, kemudian kedustaan itu dinukil darinya sampai tersebar luas. Maka dilakukan kepadanya siksa kubur itu hingga hari kiamat. Hadis ini dalam Sahih Bukhari. Ya, di zaman sekarang banyak orang berdusta. Banyak orang berdusta yang berbohong, berdusta. Makin ada sosial media, makin banyak. Dulu mungkin banyak, kita nggak tahu sebanyak ini. Begitu ada sosial media, alhamdulillah. Orang lain-lain dituduh-tuduh tanpa bukti, dibuat perkataan-perkataan opini-opini yang mengirim dia kepada keburukan, kejahatan, kemaksiatan. Alhamdulillah. Berarti orang berdusta. Kenapa? Mungkin dia ingin mendapatkan jabatan, kekuasaan, kedudukan. Atau yang asal ingin rezeki, atau yang marah sama orang lain. Maka dengan waktu dusta atau dia ingin diangkat tenar, dia tidak ingin orang lain mendapatkan nikmat, maka dia pun berdusta. Apalagi pada dakinya, pada dakinya dituduh-tuduh, ini golongan ini, ya. Dan dibuatlah macam-macam kedustaan sampai berani membuat satu kedustaan seorang ustaz yang sudah meninggal dunia, kemudian disebutnya Abu Jahal. Ada tahu informasinya?
Bayangkan seorang ustaz sunnah mengajarkan tauhid selama hidupnya puluhan tahun dengan tulisannya, begitu banyak perjuangan dan pengorbanannya. Apakah dia punya kesalahan? Ya pasti ada, dia manusia bukan malaikat. Tapi kan kesalahan dibandingkan kelebihannya, insya Allah lebih banyak dibandingkan kesalahan. Manusia manapun pasti punya kesalahan. Justru manusia terbaik itu adalah manusia yang sedikit kesalahan, lebih banyak kebenarannya. Bayangkan jemaah, ini kan kedustaan. Tidak disebut secara terang-terangan, orang paham yang dimaksud Abu Jahal itu siapa. Bayangkan, begitu bencinya, memusuhinya. Kenapa? Karena orang ini dianggap berbahaya, menyebarkan kebenaran, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, mengajarkan tauhid. Dia takut dan pengikut-pengikutnya akan berpindah, berbicara dan berubah, dan itu ternyata sudah memang terbukti. Makin hari makin banyak orang yang cerdas, Allah berikan hidayah. Ini panas nih, gak terima, marah dia. Hasan ini juga takut dan dia gak punya jamaah lagi, maka dibuatlah kedusan-kedusan. Dibuatlah bagaimana kebohongan satu video. Ada lagi video berikutnya, besok ada lagi video berikutnya, bahkan dicari-cari videonya. Saya nonton juga Pak, terlihat dia lupa biasanya orang merusak kehormatan seorang muslim, ini dosa besar. Dan peluang kalau dia tidak bertobat kepada Allah, peluang yang sangat besar dia mendapatkan siksa kubur. Karena dia tidak bisa meminta maaf kepada orang yang pernah dia zalimi. Alhamdulillah, bayangkan Abu Jahal itu kafir, musuh Allah, musuh Rasul, pasti disiksa kubur. Lalu ada seorang ustaz, seorang muslim, seorang mukmin bertauhid, banyak jasa dan kehormatan dan dakwah puluhan tahun, dituduhnya Abu Jahal. Begitu luar biasa. Mungkin ada yang seperti itu, tapi kita tidak dengar, disimpan di hatinya ya. Tapi kalau orang yang ini nih, diungkapkan dengan lisannya. Dan orangnya ya itulah maksudnya. Ya kalau ibu mungkin tidak tahu, ya ikhwan aja yang tahu, ibu mungkin tidak tahu. Karena ibu tidak buka handphone. Jadi berita ini berita doang ya ikhwannya, sudah tahu ya. Ibu jarang buka, YouTube apa jarang buka. Kan di rumah ibu kerjanya Quran, hadis, Quran. Diuji masa Quran hadis, diuji masa Quran hadis. Jadi jangan buka dulu tuh apa, nggak tahu tentang dunia itu nggak tahu. Nggak apa-apa, perangkat terus ya. Karena ibu sudah memikirkan akhirat, sehingga benar nggak betah di dunia. Dikasih duit sama suami pun kadang-kadang nolak. Betul nggak? Ada ibu di sini yang suka dikasih duit sama suami nolak. Yang ada ditarik lagi, bukan nolak ya, ditarik lagi, nambah lagi ya. Kadang-kadang nolak juga sih, dikasih nggak mau, kasih lagi nggak mau, kasih lagi nggak mau. Oh rupanya apa? Suruh transfer. Bukan orang total, rupanya suruh transfer ya. Ini perbuatan kecil loh, membenci, memusuhi, melaknat, mencaci maki, merusak kehormatan seorang muslim dengan kedustaan, dan itu tersebar ke seluruh Indonesia. Waduh, dibaca oleh berapa banyak orang, ditonton oleh berapa banyak orang, dan itu menjadi dosa jariah. Dosa jariah itu mengerikan, sangat menakutkan. Apalagi banyak orang yang mendoakan kejelekan baginya. Ya, naudzubillah min dzalik. Jangan senang dulu, Anda akan mendapatkan balasan dari Allah. Meskipun kita tidak melakukan anarkis, ya, perbuatan sesuatu ke fisiknya tidak, tapi dengan doa orang-orang muslim, kaum muslimin yang bertauhid ini, maka akan sampai kepada Allah, terbuka pintu langit. Doanya dari orang-orang yang terzalimi. Di samping dia akan mendapatkan balasan di akhiratnya. Kalau dosa kepada Allah lebih mudah, tinggal bertobat, kita ampun, selesai. Ya, taubat nasuha. Tapi dosa kepada sesama manusia lebih berat.
Harus minta maaf dulu, datang dulu minta maaf, kita diharapkan, kita diikhlaskan. Kalau tidak, ini menjadi peluang siksa kubur, menjadi orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat. Nauzubillah. Kita lihat hadisnya. Orang yang dirobek-robek pinggiran mulutnya, ya, dengan pemain besi, dengan kedustaan yang dia sampaikan, dan dosa yang lebih darinya sampai tersebar luas, bohong dan bohong. Tidak ada klarifikasi, tidak ada permintaan maaf, maka siap-siap nanti Allah akan berikan siksa kubur, dan bahkan di dunia pun Allah akan berikan balasan pasti. Karena Rasul mengatakan ada 3 dosa yang akan disegerakan balasannya, hukumannya di dunia sebelum orang itu mati. Dosa-dosa itu terkadang dibalas di dunia, terkadang sekaligus di akhirat. Tapi 3 dosa ini tidak menunggu sampai di alam kubur. Di dunia saja sudah pasti, cash, kontak, tunai, dibalas di dunia. 3 dosa. Apa itu? Zalim, durhaka sama orang tua, dan memutuskan tali silaturahim. Zalim, durhaka sama orang tua, dan memutuskan tali silaturahim. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Ya, bayangkan. Zalim tadi masuk kepada kategori ini. Zalim berdosa, mungkin tidak berkaitan dengan orang lain. Dia berdosa untuk mengangkat dirinya sendiri, tidak termasuk kezaliman kepada orang lain. Atau jenis kedua, dia berdosa dalam rangka untuk menjatuhkan kehormatan orang lain dan menuduh-nuduh perkataan yang sebetulnya tidak tepat. Ya. Yang keenam, terakhir, informasi yang kita dapatkan, yang saya ketahui, yang saya kumpulkan, yaitu orang yang isbal, pakaian bagi laki-laki yang menjulur melebihi mata kaki, ya, khusus laki-laki saja. Ada wanita wajib ditutup semuanya, kakinya tidak boleh terlihat karena itu termasuk dari aurat. Dan kelompok ini sangat banyak sekali yang melakukannya, ya. Tidak sholat juga banyak, yang meninggalkan Al-Quran juga banyak, yang munafik juga banyak, yang berdusta juga banyak. Tapi sepertinya isbal ini lebih gampang untuk dilihat. Dan isbal melebihi dari mata kaki, dari pakaian sholat lagi, mungkin syubah, mungkin kain, ya, mungkin yang lainnya tidak boleh. Hukumnya kalau banyak hadis dan perkataan sahabat tentang masalah ini, dan pernah saya kumpulkan sampai 20 hadis dan perkataan sahabat tentang masalah isbal. Banyak sekali. Subhanallah. Satu hadis cukup ancaman Rasul tentang isbal itu. Ternyata sampai 20 perkataan hadis dan para sahabat. Lihat di sini. Yang pertama saya cantumkan orang yang isbal menjulurkan kain celananya, jubah atau kain sarung yang melebihi mata kaki bagi laki-laki dengan niat sombong. Hadis tentang niat sombong ini banyak. Saya tunjukkan dengan satu di sini, ya. Ada lagi hadis-hadis yang lain. Karena saya ingin fokus kepada berkaitan dengan siksa kubur saja. Karena ada hadis lain yang berkaitan dengan ancaman siksa neraka. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadis yang diriwayatkan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki yang musbil. Laki-laki yang musbil artinya dia menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki karena sombong. Dengan sombong dia melakukan itu, ya. Kemudian Allah membenamkan dia ke dalam bumi dan dia pun ditajajal, dia meronta-ronta. Tiba-tiba bumi itu terbelah. Dan ini sudah pernah terjadi. Rasul menceritakan ada seseorang yang musbil, isbal dengan pakaiannya, ya, kemudian Allah menurunkan dia ke dalam bumi, tiba-tiba bumi terbelah dan dia meronta-ronta karena tersiksa di dalam bumi itu sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat dia meronta-ronta. Kita tahu sampai hari kiamat berarti berada di mana? Di alam kubur. Alam kubur alam yang lainnya. Bedakan alam kubur dengan kuburan. Kuburan ini bisa kita. Ya, alam kubur alam yang lain yang tidak bisa kita melihatnya. Ini alam yang lain, alam akhirat. Jadi sebetulnya kita mati itu kan pindah tempat saja. Dunia kita tinggalkan, pindah tempat ke alam lain, namanya alam akhirat. Dan alam akhirat yang pertama kali namanya alam kubur. Dari sini kita lihat di poin A, ya.
Allah benamkan dia ke dalam bumi, dia meronta-ronta karena tersiksa dalam bumi tersebut sampai hari kiamat, berarti dia mendapatkan siksa kubur. Ini Sahih Bukhari. Ternyata hadis berikutnya yang mungkin jarang diketahui, yaitu melakukan juga dengan niat tidak sombong, karena Allah melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada umat Nabi ini bahwa ada orang yang isbal tidak dengan kesombongan pun juga akan mendapatkan peluang siksa kubur. Kita baca kembali dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saat seseorang laki-laki menurunkan pakaiannya di bawah mata kaki, lalu tiba-tiba bumi terbelah bersamanya. Tiba-tiba bumi terbelah, lalu dia pun bergoncang-goncang, meronta-ronta, ya sejal-jal tenggelam di dalam bumi tersebut hingga hari kiamat dalam kondisi meronta-ronta. Ada apa itu? Berarti sudah disiksa. Dan di poin B, hadis di B ini tidak disebutkan karena sombongnya. Di poin A disebutkan kalimat sombong, di poin B hadisnya tidak disebutkan kalimat sombong. Memang begitulah. Rasul terkadang disebutkan isbal karena sombong, terkadang isbal tidak dengan disebutkan sombong. Kenapa? Kalau tidak sombong saja sudah diancam dengan sedemikian rupa azab yang sangat mengerikan, apalagi plus sombong. Saya nggak punya sifat kesombongan, Ustaz. Sama, itu sudah kesombongan karena isbal itu adalah kesombongan kata Rasulullah. Bentuk kesombongan meskipun kita tak punya yang sombong, tapi sudah memakai pakaian yang isbal saja kata Rasulullah sudah bagian dari kesombongan. Mulai kemana kita? Oh, kita mencari pendapat Ustaz ini, ulama ini. Jangan. Kita ini mencari kebenaran apa kata Allah, apa kata Rasul. Dan bagaimana Rasul? Ternyata Rasul itu pakai di atas mata kaki. Para sahabat juga di atas mata kaki. Dan ketika Rasul melihat Abdullah bin Umar menjulurkan celana di bawah mata kaki, karena waktu itu kan masih baru-baru ya, sahabat yang belum tahu, langsung Rasul menegur Abdullah bin Umar dengan kalimat irba izal, angkat kain sarungmu. Irba izal, angkat kain sarungmu. Abdullah bin Umar tersebut, apakah Abdullah bin Umar memiliki sifat sombong? Ketemu lagi sahabat yang lain, ketemu lagi sahabat lain. Rasulullah menegur mereka, masing-masing sahabat yang barangkali mereka belum tahu tentang hukum isbal ini. Rasul pun pakainya di atas mata kaki. Rasul inginkan para sahabat juga di atas mata kaki dan diberikan ancaman-ancaman terkadang siksa kubur, terkadang siksa neraka. Bahkan Umar bin Khattab ketika beliau ditusuk di tikam, ya, ketika menjadi imam sholat subuh di tikam, siapa penikamnya itu? Abu Lu'lu' Al-Majusi. Maka Umar pun yang mengalami musibah, ya, begitu banyak darah yang keluar dari tubuhnya dan menariknya dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa ada seorang pemuda datang kepada Umar untuk melihat kondisi Umar yang pada waktu itu terbaring merasa kesakitan dan ditusuk kaki. Dan pemuda itu melihat, ingin melihat bagaimana kondisi Umar setelah ditikam. Lalu Umar memanggil pemuda tersebut, apakah? Ya, Umar memanggil pemuda tersebut untuk mengangkat kain sarungnya, infa'izal, dalam kondisi sangat belum mau. Umar masih menasihati pemuda tersebut, angkat kain sarungmu, itu lebih baik. Dan Umar juga pernah bertemu dengan sahabat yang lain dan ternyata kain sarungnya di bawah mata kaki. Maka Umar mengatakan, apakah kamu sedang haid? Apakah kamu sedang haid? Katanya, bagaimana mungkin seorang laki-laki mengalami haid? Kalau begitu, angkat kain sarungmu, karena yang begini wanita. Masya Allah. Kalau kita lihat perkataan-perkataan dari para sahabat begitu banyak, ya, begitu juga hadis begitu banyak. Jadi ini sudah untuk menjelaskan kepada kita bahwa dengan niat tidak sombong pun terlarang, karena Rasul terkadang menyebutkan ada kalimat sombong, terkadang juga tidak dengan kesombongan, sama-sama terlarang. Karena Rasul inginkan laki-laki dari kaum muslimin tidak menggunakan pakaian dengan cara seperti itu. Lihat apa ini akibatnya? Dia jal-jal, dia ronta-ronta, dia berguncang-guncang di mana? Di dalam bumi. Sampai hari kiamat. Ini bentuk siksa kubur. Ya, dan 6-6-nya ini 1-6 ini sebetulnya sudah ada penjelasannya di buku saya. 50 sebab terhindar dari siksa kubur. Ya, cuma saya kumpulkan di sini khusus saja tentang siksa kubur sampai hari kiamat.
Penjelasan ini semua sebetulnya dari buku yang berjudul 50 sebab terhindar dari siksa kubur. Jika Anda ingin lebih komplit, lebih detail, nah, silakan baca bukunya ya, sekalian promosi. Bukan promosi sebetulnya, pemberitahu ya, mempermudah insya Allah. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Yang pertama, ada seseorang yang rajin beribadah, sholat, puasa, sedekah dan lain-lain. Namun dia kalau berjanji suka tidak tepat, suka tidak janji. Apakah orang tersebut termasuk orang munafik? Salah satu sifat orang munafik yang Rasul sebutkan, ya bukan saya, adalah orang yang suka ingkar janji. Ya, salah satu sifat. Tapi dia Muslim, dia saudara kita. Jangan sampai kita mengeluarkannya dari Islam. Nggak boleh ya. Berat sekali itu untuk mengeluarkan seseorang dari Islam. Kecuali sudah jelas-jelas dia membatalkan keimanannya dengan ucapan dan tindakan. Barangkali dia melakukan perbuatan dosa syirik, atau mungkin dia melakukan ucapan-ucapan kufur, ya, melecehkan Allah, menghina Rasul dan seterusnya. Tapi kalau cuma suka berjanji, maka hati-hati, dakwahi, perbaiki dan doakan. Ya, di sini dikatakan seseorang rajin beribadah, sholat, yang puasa, sedekah. Lalu itulah kadang-kadang akhlak ini ada yang tercela. Akidahnya mantap, ibadahnya bagus. Akhlaknya kalau sudah utang, susah bayar. Betul kan? Bukan fitnah, survei membuktikan. Iya, orangnya akhlaknya jelek, akhlak tercela. Padahal akhlak itu adalah hasil dari akidah dan ibadah yang benar. Itu hasil akhlak itu. Akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya mulia. Tidak mungkin dia mengingkari janji. Kalaupun dia tidak bisa sesuai dengan janjinya, mungkin ada uzur, bisa dimaklumi kan, ada halangan. Tapi kalau istiqomah, mengingkari janjinya istiqomah, selalu mengingkari janji, selalu mengingkari janji. Nah ini bukan lagi uzur ini, berarti ada uzur kesengajaannya. Jadi apakah dia termasuk orang munafik? Iya, termasuk salah satu ciri orang munafik. Tapi kalau jangan katakan kepada dia, antum orang munafik. Jangan sampai bicarakan itu kepada orang tersebut, karena ini bukan solusi. Dia akan marah ya. Meskipun itu sifat orang munafik, tapi orang yang memiliki sifat orang munafik tidak mau dikatakan munafik, marah dia. Meskipun sifat-sifat itu ada pada dirinya. Ya, tapi kita jangan terburu-buru mengatakan demikian. Ya, barangkali dia tergelincir, barangkali dia mengikuti hawa nafsu. Ya sudah, kita coba untuk memperbaiki. Ustaz, jika kita memakai celana isbal karena tuntutan pekerjaan, apakah itu termasuk ke dalam uzur yang diperbolehkan? Karena di tempat saya kerja tidak boleh memakai celana di atas mata kaki. Ya, celana di atas mata kaki tidak boleh, apalagi sampai perkakaan betis sampai lutut. Kerja di mana? Ya, tentunya tidak seperti itu jemaah sekalian. Kita bisa insya Allah di atas mata kaki. Kalau tidak bisa, pas mata kaki, paskan. Jangan dibawa, bisa kan insya Allah. Apalagi kita setelah itu pakai apa? Kaos kaki, pakai sepatu juga. Kan gitu kan bekerja di kantor. Insya Allah kalau kelihatan. Yang susah itu kalau jekor. Kalau masuk celana masih bisa, nggak bisa ke mata kaki. Paling tidak paskan dengan mata kaki, pas-pas. Itu nggak kelihatan banget, nggak vulgar. Tambah lagi kaos kaki, tambah lagi sepatu, nggak kelihatan.
Insya Allah seperti itu ya. Tapi yang kelihatan itu kalau dia ikut boleh taruh di mana? Pas mau ke kantor, simpen dulu di rumah. Tapi di rumah pakai lagi jengkotnya. Ini yang repot sebetulnya. Kalau masalah celana sebetulnya ya tidak menjadi alasan ya untuk kita pertahankan terus. Jadi begitu caranya, paskan saja di mata kaki, campur dengan kaos kaki dan sepatu ya, insya Allah bisa diakalin. Saya minta doanya dari Ustaz agar saya dipermudah untuk menghafal Al-Quran dan dipermudah untuk belajar ilmu agama dan bisa mengangkat derajat orang tua di akhirat kelak. Ya, mudah-mudahan ya semuanya kita dapat seperti itu. Kita dimudahkan untuk bisa menghafal Al-Quran, bukan sekedar menghafal ya, tapi juga dimudahkan memahaminya dan mengamalkan. Ya, karena banyak juga orang yang menghafal tapi nggak paham. Banyak juga hafal surat 30 juz tapi nggak mengamalkan, masih tetap dalam penyimpangan dan kesesatan. Jadi hafal saja tidak ada jaminan ya. Ya mudah-mudahan kita bisa memahami, kita bisa baca, kita bisa menghafal dan bisa mempraktekannya sampai datangnya kematian. Pak Ustaz, mengapa Nabi Ibrahim dan Nabi Musa di hari kiamat tidak bisa memberikan syafaat? Padahal mereka termasuk Nabi yang termasuk ulul azmi. Ya. Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, mereka bisa memberikan syafaat kepada umatnya masing-masing. Semua Nabi itu dia berusaha untuk memberikan syafaat, mendoakan umatnya agar selamat dari siksa Allah. Semua Nabi dan Rasul. Berapa jumlah Nabi? Berapa jumlah Nabi yang Allah utus di muka bumi? Berapa Pak? Jumlah Nabi dalam Al-Quran 25. Tapi jumlah sebenarnya di hadis disebutkan berapa totalnya? Oh, ada suara. Berapa jumlah Nabi anak-anak? Ini kan pelajaran SD ini. Berapa jumlah Rasul? Rasul 25 Nabi. Nabi dan Rasul sama enggak? Kalau beda, berapa jumlahnya masing-masing? Yang Allah utus di muka bumi, kita nggak tahu informasi gaib, tapi karena ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Hibban dan Al-Hakim dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bersabda bahwa jumlah Nabi ada 124.000. Rasul ada 315 Rasul. Ya. Ini rukun iman kan? Rukun iman kepada para nabi, para rasul. Jumlah rasul semuanya ada 124.000 nabi. Jumlah rasul ada 315 rasul. Tetapi Allah informasikan dalam Al-Quran cuma 25 nabi. Ya, ada lagi nama nabi yang lain yang kita tidak tahu siapa namanya, di mana dia berdakwah. Jadi semua nabi itu disebutkan di hari kiamat beserta dengan umatnya masing-masing. Ada nabi bahkan tidak punya umat sama sekali. Mereka dibangkitkan hanya satu pengikutnya, 5 pengikutnya. Ada nabi yang dibangkitkan pada hari kiamat tanpa memiliki pengikut sama sekali. Yang memiliki pengikut meskipun 1, 3, 10 dan seterusnya, maka semuanya berusaha untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Musa yang dia untuk memberikan syafaat ya, berusaha. Mereka berdoa kepada Allah agar Allah berikan syafaat kepada umatnya. Mungkin maksud dari pertanyaan ini adalah ketika di padang mahsyar. Mungkin begitu ya. Maksudnya di padang mahsyar nanti umat begitu banyak berkumpul semuanya manusia dari Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir, sampai umat yang terakhir, sampai manusia yang terakhir yang menghadapi yang peristiwa pada waktu itu, semua dikumpulkan di padang mahsyar, tempat yang dasar, luas yang luar biasa. Kemudian manusia pada waktu itu dan manusia mengalami
kesusahan, mengalami penderitaan, kesulitan dan lain-lain karena matahari sejauh 1 mil. Ya, matahari sangat dekat. Saat ini berapa juta kilometer matahari dengan bumi, kita sudah sangat panas. 50 derajat luar biasa, banyak yang meninggal dunia. Nantinya 1 mil hanya 1,6 kilo. Berarti 1 mil 1,6 kilo. Sekarang jutaan kilo saja sudah panas. Dan di matahari dekat dengan manusia. Dan manusia nggak mati. 50 derajat saja mati. Ada yang mati kan kita baca di India, di China, di mana ya. Dan dia 1,6 kilo, tapi manusia tidak dimatikan oleh Allah. Mereka diberikan kekuatan untuk bisa menahan rasa panas yang luar biasa, sehingga akhirnya mereka berkeringat. Keringat mereka itu ada yang sampai di lutut, sampai di betis, sampai di perut, sampai di dada, sampai di matanya, sampai menenggelamkan. Itu semua tergantung kepada iman dan amal solehnya. Nah, penderitaan yang begitu panjang, ribuan tahun berdiri di padang mahsyar tanpa pakaian, telanjang semua, baik laki maupun perempuan, tanpa perkitas dan tanpa alas kaki. Manusia dibangkitkan begitu di padang mahsyar, tanpa berpakaian, telanjang semua, tanpa perkitas dan tanpa memakai alas kaki. Berdiri selama ribuan tahun, matahari sangat dekat 1 mil. Penderitaan yang luar biasa, rasa haus yang sangat dahaga. Dan kalau itulah manusia mendatangi Nabi Adam. Karena mereka tahu Nabi Adam ini adalah Nabi yang pertama, minta kepada Nabi Adam agar memberikan syafaat untuk kita semua ini, semua manusia yang ada pada mahsyar. Nabi Adam tidak mau. Nabi Adam datanglah kepada Nabi Adam, datanglah kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga tak mau, tak berani untuk minta kepada Allah agar semua manusia mendapatkan syafaat. Yang terlepas dari penderitaan ribuan tahun di padang mahsyar. Nabi Nuh nggak bisa, mereka datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak mau datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa tidak mau, datanglah mereka kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang terakhir, mereka mendatangi Nabi Ibrahim, meminta Allah berikan syafaat kepada kami. Artinya berdoa engkau kepada Allah agar kami terhindar dari penderitaan selama ribuan tahun di padang mahsyar. Maka Rasul pun akhirnya beliau sujud, beliau berdoa, beliau bertasbih, beliau berzikir kepada Allah, dan akhirnya Allah mengabulkan Rasulullah dalam doa-doanya agar seluruh manusia mendapatkan perubahan, beralih kepada kondisi yang lain. Disitulah syafaat yang pertama kali Rasul berikan kepada seluruh manusia. Nah, untuk kondisi berikutnya baru syafaat kepada khusus kepada umatnya saja. Tapi di padang mahsyar ini untuk seluruh manusia agar mereka berpindah ke fase kehidupan yang lain. Apa? Mereka memasuki setelahnya fase yaumul hisab, hari dihisabnya amal manusia. Nah, mungkin maksud pertanyaan itu yang di sini ya, kenapa Nabi Ibrahim dan Musa tidak bisa memberikan syafaat? Ya, kita katakan mereka memberikan syafaat kepada masing-masing umatnya. Adapun yang tadi itu, yang memang mereka tidak berani untuk meminta, karena memang mereka mungkin sudah mengetahui bahwa yang layak dan berhak untuk meminta kepada Allah pada waktu itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika mereka tidak mau, mereka serahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta kepada Allah. Karena Nabi Muhammad Nabi dan Rasul yang paling tinggi kedudukannya dibandingkan seluruh Nabi dan Rasul, yang paling Allah cintai, diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Masya Allah. Bahkan yang surga, pertama kali masuk surga dia, yang pertama kali dibukakan pintu surga bagi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah itu siapa? Setelah Rasul masuk, ada manusia kedua yang masuk ke dalam surga. Selanjutnya kita tidak boleh bicara tentang dalil itu, karena dalilnya dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Rasul mengatakan manusia kedua setelah beliau yang masuk ke surga. Apakah kita? Siapa? Manusia kedua? Para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq. Belum sahabat-sahabat yang lain. Abu Bakar dulu. Masya Allah. Kita ada berapa nih? Setelah itu baru
kalangan sahabat, dari kalangan muhajirin, dari ansor dan seterusnya. Masya Allah, ini pertanyaan langsung diketik dan di frame, dipersiapkan di rumah. Siap-siap di rumah yang pertanyaannya diketik dan di frame. Mungkin disiapkan sejak sebulan yang lalu. Pertanyaannya, Pak Ustaz, mengapa harus ada siksa kubur dan siksa neraka? Jadi panjang pertanyaannya. Intinya itu. Saya nggak usah bacakan semua, ini kepanjangan banget ya. Iya, kalau bacakan semua ini bisa sampai asar. Siap sampai asar? Siap sampai asar? Siap sampai asar? Antum siap, Anda siap. Antum siap, Anda siap. Ya, mengapa harus ada siksa kubur dan siksa neraka? Ya memang sudah takdirkan 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Langit bumi belum ada. 50.000 tahun Allah sudah takdirkan segala sesuatu. Ya, 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi Allah sudah takdirkan segala sesuatu, termasuk adanya siksa kubur dan siksa neraka. Allah menciptakan manusia dan jin untuk dalam rangka beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak menciptakan jenis manusia kecuali untuk beribadah kepada-Mu. Tugas kita sama di dunia ini menciptakan neraka untuk beribadah. Dan ketika orang yang benar ibadahnya nanti mendapatkan nikmat kubur dan surga. Ada orang yang tidak mau beribadah, tapi mereka tidak mau memperbaiki ibadahnya, tidak mau ibadah sama sekali, atau beribadah tapi cara ibadahnya salah, maka mereka ini yang akan mendapatkan hukuman. Kalau orang yang wajar tidak disiplin, diberikan aturan, tidak mau tunduk kepada aturan pencipta langit dan bumi dan pencipta dirinya sendiri. Jadi Allah menciptakan adanya siksa kubur, siksa neraka sebagai hukuman. Karena manusia ternyata tidak semuanya mau ibadah, tidak semuanya mau taat kepada Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan Allah zalim, Allah tidak tunduk kepada manusia. Manusia semuanya beriman, bertakwa semua, tetap Allah maha segala-galanya. Manusia kafir semuanya, satu pun yang Muslim, tetap Allah maha segala-galanya. Allah tidak tunduk kepada makhluk ya. Tetapi Allah menciptakan adanya manusia dan jin ini dalam rangka untuk beribadah, ya, supaya mereka beribadah dan ada aturan-aturan dan ketahuan siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, Allah di khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan adanya kematian dan kehidupan, kematian dan kehidupan dalam rangka untuk menguji siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Jadi ini apa? Ujian. Kita diperintah untuk ibadah dan diuji untuk menjauhi segala dosa. Nanti hasilnya baru ada rapotnya itu. Ya. Jadi semua terjadi dengan hikmah Allah. Pak Ustaz, orang tua kami selama hidup tidak pernah sholat sampai wafat. Apakah status orang tua kami masih Muslim? Apakah kami boleh mendoakan orang tua kami? Tidak pernah sholat sampai wafat. Ini bahaya besar. Tidak pernah sholat sampai wafat. Apakah maksudnya tidak sholat sama sekali? Kalau tidak sholat sama sekali, memang ada riwayat yang mengatakan dia keluar dari Islam. Al-aqdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah wa man tarakaha faqad kafara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjanjian ikatan perjanjian antara kita dengan orang-orang kafir adalah masalah salat. Barang siapa meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Meninggalkan total ya. Semuanya ditinggalkan. Ya Rasul mengatakan demikian, ini fatwa dari Syekh Utsaimin, Syekh Ibn dan para ulama-ulama lain. Dia berbahaya sekali, meskipun ada pendapat ulama lain mengatakan tidak kafir selama dia tidak mengingkari kewajiban sholat. Kalau mengingkari kewajiban sholat, semua ulama sepakat kafir. Mengingkari kewajiban sholat kafir. Ya, tapi kalau masalah meninggalkan tadi terbagi dua pendapat. Satu mengatakan kafir,
kafir atau mengatakan tidak kafir, tapi dia berdosa sangat besar. Ya, maka Allah alam bisawab, ya, ini sangat berbahaya karena kalau andai kata tidak mengerjakan sholat sama sekali, hadisnya ada. Rasul mengatakan dia kafir, sahabat juga mengatakan demikian, tadi juga mengatakan demikian, ya. Maka ini sangat berbahaya. Tapi meskipun ada ulama yang mengatakan tidak kafir, selama dia tidak mengingkari kewajiban sholat. Yang maksud saya adalah kalau memang dia kafir maka tidak bermanfaat doa-doa dari anaknya. Kalau seandainya tidak mengerjakan sholat sama sekali, tapi kalau dia kadang sholat, kadang tidak, maka disebut dia masih muslim. Ya, 5 saja, gak sempurna 5 masih muslim, ya. Begitu disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Masih muslim dan masih bermanfaat doa untuk orang tua tersebut. Tapi kalau sudah tidak sama sekali, nah ini yang sangat fatal akibatnya. Allah. Ustaz, apakah semua yang mati meninggal di kota Madinah maka dijamin masuk surga? Apakah orang yang matinya di Mekah atau di Madinah dijamin masuk surga? Abu Jahal matinya di mana? Abu Lahab matinya di mana? Iya, di Mekah kan pada waktu itu Abu Lahab. Dan di Madinah juga orang-orang munafik yang sebetulnya munafiknya ini sudah keluar dari Islam. Tapi di mana? Di Madinah juga. Tidak ada jaminan. Kalau tinggal di Mekah dan di Madinah pasti, ya, memastikan atau surga tidak ada jaminan. Ya, meskipun dia muslim. Yang ada itu di hadis, maka kita berbicara. Rasul memberikan informasi meninggal di kota Madinah, dia berhak mendapatkan syafaat. Rasul akan memberikan syafaat kepada umatnya, di antaranya umat yang berhak, di antaranya, ya, umat yang berhak mendapatkan syafaat adalah kalau umat itu meninggal di kota Madinah. Ya, itu yang ada di hadis, ya. Tapi bukan berarti semua yang tinggal mati di Madinah pasti masuk surga juga. Tapi dia bisa jadi mendapatkan syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan syafaat ini macam-macam. Ada syafaat Rasul yang menyebabkan dia langsung masuk surga tanpa mampir ke neraka. Ada juga syafaat Rasul yang dia mampir dulu, nggak lama, mungkin beberapa abad. Ada umat Rasul yang mampir dulu ke neraka, nggak lama. Cuma beberapa abad saja diterangkannya. Dan setelah itu dapat syafaat Rasul. Rasul mengeluarkan umat yang sudah disiksa. Nah, itu juga termasuk syafaat. Ya. Alhamdulillah, jangan sampai kita mendapatkan siksa. Ustaz, bagaimana hukumnya meningkat SWP dan SAW pada spanduk atau flyer sebuah kajian? Bukan flyer dan spanduk aja, di pertanyaan juga begitu. Aswarwak Ustaz, aswarwak, saya tahu aswarwak. Kan begitu kan? Kadang-kadang kita bertanya, aswarwak Ustaz, saya tahu aswarwak. Sering kita dipertanyaan saya ini. Ya, saya nggak akan jawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak paham. Kenapa? Dia pun pakai aswarwak. Pakai aswarwak, dia tidak punya aswarwak. Kalau dia mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan seperti itu, ya. Karena ini doa. Doanya bersingkat-singkat. Meskipun kita paham maknanya, tapi jangan disingkat. Ya, berselawat itu dengan untuk. Coba kalau kita mendengarkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh nggak kita mengucapkan SAW? Ketika nama disebut, kata Rasulullah, hendaknya kita berselawat kepada beliau. Ya, al-bakhil mentukir tu'indahu wal yusri alaihi. Orang yang bakhil, kedekut, orang kecil adalah orang yang apabila disebut namaku kemudian tidak mau berselawat kepadaku. Ya, disebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak disyariatkan disebut nama beliau lalu SAW
sore, sahur. Itu kan disyariatkan dari sunnahnya itu. Ya, itu dalam pengucapan, begitu juga dalam tulisan. Ya, dimanapun ya, di spanduk, di flyer. Kan kalau kepanjangan Ustaz, kan ada yang pendek tegaknya bahasa Arab. Sallallahu alaihi wasallam kan cuma beberapa 1 cm lah. Ada itu tulisan bahasa Arab. Dan bisa ada ketemu dengan font dengan font bahasa Arab 1 cm Sallallahu alaihi wasallam. Di handphone kita juga ada. Ya, kalau dituliskan kepanjangan. Yang terakhir yang masuk sini pertanyaan adalah, jika ada seorang laki-laki mu'allaf menikah dengan seorang wanita muslim, namun laki-laki tersebut tidak melaksanakan sholat 5 waktu, bagaimana status keislamannya? Ya, na'udzubillah. Jika dia memiliki anak tiri perempuan, maka apakah dia tetap dianggap mahram bagi anak tirinya tersebut? Ya, kalau dia sudah berhubungan dengan istrinya, maka mahram bagi anak tiri. Ya. Jadi si bapak ini menikah dengan seorang ibu ini punya anak, bawa anak gitu kan. Lalu mereka menikah. Dan kalau sudah terjadi hubungan jima di antara suami istri ini, maka status anak bawaan si ibu tadi, yang anak tiri tadi, menjadi mahram bagi bapak tirinya. Ya. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Adanya hubungan dulu di antara mereka, makanya anak nanti ada hubungan belum? Ya, karena dengan hubungan itulah yang menjadikan anak tiri menjadi mahram bagi bapak tiri. Berarti dia bisa buka jilbabnya, boleh salaman dengan bapak tirinya, karena bapak tiri sudah berhubungan. Bukan sedang menikah, tapi adanya hubungan. Ini pendapat jumhur ulama. Adapun yang pertama tadi, bahwa anak laki-laki suami laki-laki tadi ya tidak sholat 5 waktu, dia mu'allaf menikah dengan seorang wanita muslim. Kalau dikatakan tidak melaksanakan sholat 5 waktu sama sekali, dia baru masuk Islam. Ya coba diajarkan, didakwahi, dinasihati, diajarkan, diingatkan kembali, ajar dia taklim, tumbuhkan keimanannya. Mungkin dia masuk Islam karena bucin. Dan laki-laki ini waktu Islam menikah dengan wanita yang muslimah karena bucin, tapi dia bucin udah cinta. The love is blind. Anda nggak tahu kan artinya? Sekarang bahasa Inggris ini. The love is blind. Cinta itu buta, membutakan mata dan hati. Alhamdulillah, karena cinta, akhirnya dia mau rela untuk masuk Islam. Ya mudah-mudahan lah. Dan Islam jadi Muslim, dia berubah dan menjadi lebih baik. Jadi kalau dia mu'allaf ya, segera kita perbaiki. Yang lama saja kita perbaiki. Ya, apalagi mu'allaf ya, maka kuatkan istrinya tadi yang muslimah inilah yang bertugas untuk mengingatkan. Dakwahi terus, ajak dan taklim, kasih bukunya, kasih videonya, berusaha maksimal. Karena awal-awalnya mungkin suaminya ini tidak seperti waktu sekedar untuk diperbolehkan menikah dengan wanita tersebut. Karena kalau nggak dia masuk Islam, kalau tidak masuk Islam orang tuanya nggak mau, anaknya menikah dengan orang kafir kan begitu. Nah jadi tugasnya si istri dan tugasnya semua kaum muslimin yang dekat dengan dia, maka ingatkan, dakwahi dan berusaha agar laki-laki tersebut yang mu'allaf semakin hari semakin baik ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.